Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-106, Aku Ingin Kamu Mati. Kata-kata kejam ini dikirim ke telinga Xiaoyan, menyebabkan dia tanpa sadar tertawa dingin. Ekspresi menghina muncul di wajahnya. Hal ini membuat hati Li Kang semakin berang. Apa menurutmu dengan kekuatan Ban Xiangmu yang bahkan tidak bisa dianggap semut, kamu bisa membunuhku? Hak apa yang kamu punya? Jangan bilang kalau kamu bisa mengandalkan doseng bintang 8 di sampingmu ini. Sungguh sebuah lelucon. Tawa dingin Xiaoyan membuat hati Li Kang semakin geram. Dia berharap bisa merobek Xiaoyan menjadi 10.000 keping dan langsung mengubahnya menjadi abu. Namun, pada akhirnya, dia masih mengandalkan keyakinan di dalam hatinya untuk dengan paksa menekan amarah yang dahsyat di dalam hatinya. Matanya, yang menatap Xiaoyan, juga digantikan oleh ekspresi ganas yang tak ada habisnya. Wajah Li Kang berubah, ekspresinya sangat ganas. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin yang kejam dan haus darah. Nada suaranya sangat dingin dan dia tertawa dengan dingin. Itu benar. Itu benar. Anda adalah seorang ahli bandijun yang bermartabat. Saya tentu saja tidak dapat menyakiti Anda. Namun, hanya karena saya tidak dapat menyakiti Anda bukan berarti tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti Anda. Bisa menekanmu. Wajah Li Kang menjadi gila setelah dia berbicara. Seolah-olah dia telah melihat adegan Xiaoyan pingsan di depannya. Ekspresinya tampak sangat ganas dan menakutkan. Li Kang tiba-tiba mengulurkan tangannya. Leon Tingyok seukuran telapak tangan juga muncul di tangannya entah dari mana. Li Kang tidak ragu-ragu. Namun, sepertinya dia takut Xiaoyan akan menghentikannya tepat waktu. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya saat Leon Tingyok itu muncul. Leon Tingyok itu tiba-tiba pecah dan berubah menjadi kabut debu yang tersebar ke segala arah. Serpihan bubuk batu juga mengikuti jari Li Kang dan jatuh. Ketika Leon Tingyok itu pecah, energi melingkar yang tak terlihat juga dengan cepat menyebar ke seluruh tempat dari titik ledakan. Xiaoyan mungkin telah melihat semua yang telah dilakukan Li Kang. Tapi dia tidak sedikit pun khawatir. Sebaliknya, perasaan mengejek melonjak ke dalam hatinya. Hanya bintang 6 bandi, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Xiaoyan saat ini. Karena Li Kang ini tanpa malu-malu ingin membuktikan dirinya. Xiaoyan tidak keberatan memberinya tamparan untuk membangunkannya. Namun, pada saat ini, Li Kang tampaknya tidak melihat senyum mengejek yang tergantung di sudut mulut Xiaoyan. Sebaliknya, dia dengan dingin menatap Xiaoyan dengan ekspresi kemenangan. Dia diam-diam menunggu kematian Xiaoyan. Ketika energi khusus menyebar, sepasang mata tajam tiba-tiba terbuka di ruang rahasia tertentu di kota liar kuno. Seketika, pandangannya beralih ke area di mana Li Kang berada. Niat membunuh terlihat di matanya. Leon Tingyok adalah sesuatu yang dia buat dan berikan secara pribadi kepada cucunya. Dia sudah memperingatkan bahwa kecuali dalam situasi hidup dan mati, seseorang tidak boleh menggunakan Leon Tingyok. Dari kelihatannya, cucunya yang mengecewakan kemungkinan besar telah menyinggung seseorang lagi. Namun, karena dia telah menggunakan Leon Tingyok, kemungkinan besar masalah kali ini bukanlah masalah kecil. Mendengus dingin keluar dari hidungnya. Sosok di dalam ruang rahasia juga langsung menghilang pada saat ini. Detik berikutnya, sosok tua perlahan muncul di langit 100.000 kaki di atas kota liar kuno. Aura yang sangat kuat juga tersapu dalam sekejap, menyebar ke seluruh tempat. Auranya sangat menakutkan. Ketika aura ini menyebar, cukup banyak orang di kota liar kuno yang mengetahui keberadaan sosok ini. Segera, kerumunan di dalam kota Savage kuno meledak menjadi keributan. Di dalam kota Savage kuno, kemungkinan besar tidak banyak orang yang tidak mengetahui keberadaan orang ini. Bahkan jika ada orang yang tidak mengetahuinya sebelumnya, mereka akan langsung mengetahui identitasnya setelah diingatkan oleh orang di samping mereka. Orang tua di langit adalah leluhur klan nomor 1 di kota liar kuno. Klan Li, kekuatannya sangat menakutkan. Dia sudah melangkah ke posisi setengah kaisar bela diri. Selain itu, dia adalah kaisar bela diri setengah bintang 6 yang asli. Di dalam kota liar kuno, selain Pavilion Yunyin, tidak ada faksi lain yang dapat bersaing dengannya. Dia bisa dikatakan sebagai penguasa sejati kota liar kuno di permukaan. Namun, pada saat ini, keberadaan menakutkan yang biasanya tak terbayangkan muncul di hadapan mereka entah dari mana. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat mereka bersemangat? Namun, dari kelihatannya, leluhur klan Li ini sepertinya sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Mereka yang bisa tinggal di kota kuno yang savage ini, semuanya adalah individu yang luar biasa. Temperamen mereka cerdas dan kejam.
Selama ada kesalahan sekecil apapun, mereka akan dapat dengan mudah mendeteksinya. Pada saat ini, aura yang keluar dari leluhur keluarga Li jelas tidak bersahabat. Ini sudah cukup bagi semua orang di bawah untuk menganggap serius hal ini dan tidak lengah sedikit pun. Pada saat berikutnya, leluhur klan Li ini sepertinya telah menemukan sesuatu. Tubuhnya bergerak dan sekali lagi menghilang dari ruang kosong ini. Tubuhnya sekali lagi muncul di luar halaman kecil. Dia baru saja memperlihatkan tubuhnya dan tidak punya waktu untuk melihat siapa orang di depannya ketika leluhur klan Li ini mengerutkan kening. Mengingat keakrabannya dengan kota liar kuno, tempat ini adalah tempat tinggal Luo tua. Bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati sekarang karena dia muncul di tempat ini? Segera setelah itu, matanya beralih ke Likang di sampingnya. Ekspresinya tanpa sadar menjadi jelek ketika dia melihat pakaian Likang yang compang camping dan doseng bintang 8 yang sama menyedihkannya. Saat diperiksa, dia menemukan bahwa tubuh Likang mengalami luka dalam yang cukup serius. Jika dia ceroboh, itu akan menjadi masalah kecil jika tendon dan tulangnya terluka. Namun, jika ada gejala sisa yang tertinggal, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Segera, dia mengikuti mata Likang dan menatap orang yang telah melukai cucunya. Namun, ekspresinya langsung menjadi suram seperti air ketika dia mengetahui bahwa orang tersebut sebenarnya adalah Xiaoyan yang dia temui sebelumnya. Butuh waktu lama sebelum dia akhirnya menatap Xiaoyan. Kedua matanya menyipit saat dia menatap Xiaoyan dan dengan lembut berkata, "Teman ini, aku yang dulu adalah Li Gan. Sepertinya teman ini pernah mendengar namaku di kota liar kuno ini. Jika cucuku telah melakukan kesalahan apapun, aku yang dulu secara alami akan membawanya kembali untuk menghukumnya. Namun, dari kelihatannya, kamu telah bersikap sangat kasar terhadap cucuku. Tidakkah kamu merasa bahwa menindas banseng kecil dengan statusmu adalah sebuah penghinaan sebagai bandizun?" Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Li Gan. Dia merasa sangat tidak senang di hatinya. Tampaknya luka di tubuh Likang semuanya disebabkan oleh Xiaoyan. Namun, Xiaoyan juga mengerti dalam sekejap mata. Likang mempunyai dendam yang mendalam terhadapnya. Tentu saja, Likang akan mencoba yang terbaik untuk menjebaknya. Terlebih lagi, Li Gan ini pasti tidak akan berani melakukan apapun pada Luo tua. Oleh karena itu, kejahatan ini pasti akan menimpa kepala Xiaoyan, apapun yang terjadi. Oleh karena itu, tentu saja tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Tidak apa-apa jika dia mengakuinya. Paling-paling, itu hanya perkelahian. Li Gan dengan jelas memahami pikiran Xiaoyan dan segera merasa sedikit curiga di hatinya. Dengan kekuatan Xiaoyan sendiri, dia tidak berpikir bahwa Xiaoyan bisa bertarung dengannya. Namun, ekspresi yang diungkapkan Xiaoyan saat ini sepertinya tidak palsu. Mungkinkah orang di depannya benar-benar punya tipu muslihat? Memikirkan hal ini, mata Li Gan mau tidak mau menyempit menjadi garis tipis ketika dia melihat ke arah Xiaoyan. Setelah beberapa lama, suaranya yang sedikit sombong terdengar lagi. "Mengapa kita tidak melakukan ini? Saya melihat Anda juga masih muda. Tidak mudah bagi Anda untuk berkultivasi seperti itu. Hari ini, cucu saya telah sangat menderita. Anggap saja itu sebagai pelatihan untuknya." Tiba-tiba Li Gan kata-kata lembut juga menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia memandang Li Gan dengan curiga. Benar saja. Begitu kata-kata ini diucapkan, Li Gan segera membuka mulutnya dan berkata, "Tentu saja. Lagi pula, cucu lelaki tua ini juga disakiti olehmu. Aku khawatir cedera seperti itu akan meninggalkan dampak buruk." Orang tua ini sangat khawatir di dalam hatinya. Oleh karena itu, jika kamu bersedia meminta maaf kepada cucuku, orang tua ini akan memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa hari ini. Saat dia selesai berbicara, aura tirani dan menakutkan yang tak tertandingi diam-diam menyebar dari tubuh Li Gan, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan aura dan tekanan yang sangat menakutkan menyelimuti ruang di sekitarnya saat ini, menyebabkan tubuhnya tanpa sadar sedikit tenggelam. Dengan mendengus dingin, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Aura dan tekanan mengerikan yang menyelimuti tubuh Xiaoyan langsung surut seperti air pasang. Adapun ekspresi Xiaoyan menjadi sangat suram. "Minta maaf, atas dasar apa? Jangan bilang aku bahwa kamu hanya kaisar setengah bela diri bintang 6. Saat kata-kata Xiaoyan terdengar, ekspresi Li Gan langsung menjadi jelek. Dia, kaisar setengah bela diri bintang 6, sebenarnya sedang diejek dan diejek oleh kaisar setengah bela diri bintang 3. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dihadapkan pada penghinaan seperti itu? Bocah, kamu benar-benar bermegah tanpa malu-malu. Karena kamu tidak menempatkan orang tua ini di matamu,
Biarkan orang tua ini melihat dengan tepat dari mana rasa percaya dirimu berasal. Sebelum suaranya terdengar, tubuh Li Gan sudah bergerak dengan keras. Dia menyerang ke arah Xiaoyan. Pertempuran hebat terjadi akan dimulai. Bersambung ke bab selanjutnya.